Kembali lagi bersama Bu Dini, tetap dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kita juga akan melanjutkan materi yang seperti minggu lalu. Sebelumnya kalian semuanya dalam kondisi baik-baik kan? Semoga kalian semua diberi kesehatan. Amin. Baik anak-anak, hari ini Bu Dini akan menyampaikan hal baru terkait teks berita, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita. Oke, sebelum kita menginjak pada materi struktur teks berita, kita ingat-ingat dulu pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu unsur-unsur berita. Masih ingat kan dengan unsur-unsur berita? Ada 6 yang bisa kita sebut dengan adik Simba, ya kan? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian pasti masih ingat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang struktur teks berita. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang struktur teks berita, Bu Dini telah siapkan materi sebagai berikut. Silakan disimak. Hai, kembali lagi bersama Bu Dini, tetap dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dan juga tetap pada materi teks berita. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks berita dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, langsung saja perhatikan piramid terbalik berikut ini. Di dalam piramid terdapat tulisan judul, kepala, tubuh, dan ekor berita. Apa sih maksudnya? Nah, mari kita cari tahu dengan mendengarkan penjelasan berikut ini. Judul berita. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah terkait judul berita. Bagaimana sih penulisan judul berita? Yang pertama, judul berita harus mencerminkan isi, yaitu ketika pembaca membaca sebuah judul, mereka akan bisa memperkirakan isi yang ada dalam berita tersebut. Yang kedua, judul berita harus merupakan kalimat pendek dan atraktif. Atraktif, apa sih atraktif itu? Ya, menurut KBBI, atraktif bermakna mempunyai daya tarik atau sifat yang menyenangkan. Nah, dalam berita, kesan atraktif akan muncul ketika menggunakan kalimat pendek, kata aktif, dan penggunaan kata yang tepat. Misalnya saja, DPRD desak sekolah tampung siswa binaan, 120 pelajar jadi belajar di lantai. Bukankah judul tersebut kurang menarik? Ya, judul tersebut menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Bisa diperbaiki dengan 120 pelajar SMA Nunukan belajar di lantai. Selanjutnya, penggunaan nama. Judul boleh menggunakan nama seseorang yang diberitakan. Namun perhatikan, untuk penggunaan nama sebaiknya hanya digunakan pada tokoh yang dikenal luas oleh kalangan masyarakat. Misalnya saja, Presiden Jokowi hadiri perayaan HAN 2020. Siapa yang tak kenal Presiden Jokowi ya? Seluruh masyarakat Indonesia pastinya tahu. Maka tak masalah bila kita menggunakan nama Presiden Jokowi sebagai judul dari berita tersebut. Atau tokoh-tokoh lain sesuai dengan berita yang akan disampaikan. Selanjutnya, judul yang berupa pertanyaan. Maksudnya bagaimana ya? Nah, judul yang menggunakan pertanyaan itu efektif menggoda pembaca ketika menjelaskan atau menginfokan peristiwa atau kasus yang ditulis merupakan kasus krusial yang menyita perhatian masyarakat. Misalnya saja yang sedang terjadi saat ini adalah kasus COVID-19. Kita bisa menggunakan judul pertanyaan seperti, akankah COVID-19 berakhir? Nah, judul tersebut tentunya mengundang pembaca untuk membaca berita. Terkait judul berita, hal-hal tersebut perlu diperhatikan. Selanjutnya, kita menuju pada struktur berita yang pertama, yaitu kepala berita. Perhatikan, kepala berita. Apa sih kepala berita itu? Kepala berita adalah jendela untuk melihat isi berita. Maksudnya adalah
Dengan membaca kepala berita, pembaca akan tahu atau paham apa yang akan dibahas atau apa yang akan diberitakan pada isi berita. Kepala berita berisikan hal-hal umum dan hal-hal yang terpenting dalam suatu berita. Dengan penjelasan singkat di paragraf pertama atau yang biasa disebut dengan kepala berita tersebut, penulis berusaha mengajak pembaca memasuki tubuh berita. Artinya, di kepala berita hal-hal penting, hal-hal umum disampaikan. Untuk selanjutnya dijabarkan secara rinci di tubuh berita. Tubuh berita merupakan keseluruhan dari peristiwa yang diangkat menjadi berita dan merupakan penjelasan atau penjabaran lebih lanjut dari isi berita. Setelah tadi hal-hal umum dibahas pada kepala berita, secara rinci dan detail akan dijabarkan pada tubuh berita. Biasanya unsur-unsur berita yang sudah kita pelajari kemarin itu ada pada tubuh berita, terutama unsur bagaimana dan mengapa. Inilah tubuh berita. Nah, struktur yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita berisi penjelasan yang bersifat kurang penting dan berada di akhir setelah kepala dan badan berita. Mengapa disebut kurang penting? Karena dalam ekor berita ini, informasi yang disampaikan hanyalah merupakan penjelasan tambahan atau hanya dimaksudkan untuk menarik pembaca saja. Marilah kita cermati contoh berikut ini. Di sini disajikan 3 bagian. Yang pertama, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kita menuju kepala berita. Ada judul, salah kaprah tentang kantong plastik biodegradable. Nah, judul yang cukup menarik. Lalu, bagian ini disebut kepala berita. Mengapa? Karena kita bisa lihat di kalimat 1 dan kalimat kedua. Kantong plastik merupakan wadah praktis untuk segala kebutuhan. Namun, kepraktisannya memiliki konsekuensi yang besar karena bisa merusak lingkungan. Anak-anak, dari membaca kedua kalimat itu tadi, kita pastinya sudah tahu kan apa yang akan dibahas dalam berita tersebut? Ya, tentang rusaknya lingkungan akibat sampah plastik. Nah, anak-anak, inilah yang dimaksud dengan kepala berita. Gambaran umum isi berita. Yang selanjutnya akan dijabarkan secara detail pada tubuh berita. Dalam tubuh berita biasanya memuat unsur-unsur berita yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di sini Budini sudah memberikan tanda garis bawah merah untuk beberapa unsur yang ada dalam berita tersebut. Yang pertama, dengan berkembangnya teknologi diciptakan plastik biodegradable yang dapat terurai dengan lebih cepat. Nah, anak-anak, kalimat ini pasti menjawab apa yang diberitakan atau apa yang terjadi. Artinya, dia merupakan unsur apa. Nah, tanda yang kedua ada pada Tiza Marifa dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mengatakan, masih banyak masyarakat yang salah kaprah terhadap plastik biodegradable sebab orang masih berpikir kantong plastik bisa terurai dengan cepat. Perhatikan pada tanda kedua ini anak-anak. Di situ ada 2 unsur yang masuk. Yang pertama, karena di sini disebut Tiza Marifa dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, artinya di sini unsur siapa, ya kan? Dan yang kedua, adanya kata kunci sebab, ya, yang merupakan alasan dari mengapa sih kantong plastik biodegradable diciptakan. Ini adalah unsur mengapa. Kita sudah menemukan 3 unsur di sini. Apa, siapa, dan mengapa. Nah, tanda selanjutnya ada pada kata pekan lalu dan juga di Jakarta. Pekan lalu menandakan suatu waktu, yaitu unsur kapan. Di Jakarta menandakan tempat terjadinya, yaitu unsur di mana. Terakhir, di sini ada tanda yang terakhir, plastik yang lebih cepat
cepat terurai memiliki beberapa tingkatan. Dan kalimat-kalimat berikutnya menyampaikan tingkatan-tingkatan terurainya plastik. Di sini ada suatu proses bagaimana suatu plastik terurai. Artinya ada unsur bagaimana di sini. Kita sudah menemukan semua unsur pada tubuh berita. Artinya apa? Artinya pada tubuh berita menjelaskan secara rinci dari informasi yang ada pada kepala berita. Dari sini kalian pasti paham apa itu kepala berita dan juga tubuh berita kan? Nah, yang terakhir kita akan menuju ke ekor berita. Seperti yang Bu Dini sampaikan tadi, ekor berita merupakan informasi tambahan saja. Kita bisa melihatnya pada kalimat pertama. Pemerintah sudah mulai berusaha membatasi penggunaannya. Mengapa kalimat ini disebut tambahan? Karena tanpa informasi ini pun berita ini sudah bisa diterima. Setelah menyimak tayangan dari materi yang sudah saya sajikan tadi, tentunya kalian sudah paham kan apa saja struktur dari teks berita. Ya, dapat kita simpulkan struktur dari teks berita ada 3. Yang pertama adalah kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita merupakan bagian terpenting dari suatu berita, yaitu gambaran umum dan hal-hal penting yang disampaikan. Kemudian diperjelas atau dijabarkan dalam bagian tubuh berita. Setelah itu yang terakhir adalah ekor berita, di mana di dalamnya hanya ada informasi pelengkap saja. Nah, kenapa digambarkan sebagai piramida terbalik? Karena semakin turun atau semakin ke bawah, informasi yang disampaikan semakin kurang penting. Baik anak-anak, kalian sudah paham kan? Nah, untuk hari ini pertemuan kita akhiri sampai di sini dulu. Kita sudah mempelajari unsur-unsur berita dan hari ini kita pelajari struktur berita. Untuk pertemuan ke depan kita akan mempelajari struktur atau unsur kebahasaan dari teks berita. Baik, Bu Dini ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian semua hari ini yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan Bu Dini minta maaf bila hari ini tadi Bu Dini melakukan banyak kesalahan. Baik anak-anak, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa makan teratur dan istirahat yang cukup. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.